Terpidana kasus rekening gendut laborasi terus menghilang dari ruang perawatannya di rumah sakit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dari video amatir yang diperoleh, terlihat tempat tidur di kamar pavilion Patra 2, tempat laborasitorus dirawat sudah kosong. Tempat tidur sudah dirapikan, meski botol infus masih tergantung. Pihak Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat bungkam tentang keberadaan laborasitorus. Bahkan, mereka melarang wartawan mengambil gambar ruang perawatan laborasitorus. Sebelumnya pada Senin malam, Labora sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Kota Sorong, Papua Barat. Ia didiagnosa menderita diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, kolesterol, dan kelumpuhan pada kedua lututnya. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengakui Labora tengah sakit sehingga butuh perawatan medis. Pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk memindahkan penahanan Labora ke Lapas Cipinang. Namun upaya pemindahan masih menunggu perkembangan kesehatan Labora. Jadi posisi secara kemanusiaan, ya kami cek memang betul, keterangan dokter mengatakan betul dia agak parah sakitnya, ya ada masalah. Saya bilang kalau dia sakit di rumah sakit. Kalau mau alternatif, suruh dokter alternatifnya atau siapa alternatifnya ke rumah sakit. Tidak ada, tidak boleh di rumah. Dan kalau sudah sehat, dia harus kembali ke lapas. Ya. Terpidana kasus rekening gendut laborasitorus untuk kesekian kalinya kembali berulah. Usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat, Labora kini dikabarkan pulang ke rumah pribadinya. Terpidana laborasitorus kembali ramai menjadi perbincangan karena keberadaannya yang kerap keluar masuk lapas. Pada Januari 2015, laborasitorus diketahui tidak berada di lapas kelas B Sorong, tempat seharusnya dia dipenjara. Hingga pada 20 Februari 2015, Labora dieksekusi paksa dari rumahnya di areal pabrik pengolahan kayu PT Rotua di Tambak Garam, Sorong. Pada bulan Oktober, Labora kembali keluar dari lapas untuk mendapatkan perawatan terapi stroke di Rumah Sakit Raja Ampat, Papua. Labora selanjutnya kembali ke Sorong dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat. Namun lagi-lagi Labora menghilang dari ruang perawatan Rumah Sakit Pertamina Sorong. Kuat dugaan Labora pulang ke rumah pribadinya di kawasan Tambak Garam. Laborasitorus adalah bekas polisi yang bertugas di Polres Raja Ampat, Papua. Dia menjadi terpidana karena terbukti memiliki rekening sebesar 1,5 triliun rupiah dari hasil tindak pidana pencucian uang. Labora diketahui memiliki sejumlah usaha mulai dari illegal logging hingga bisnis penimbunan BBM ilegal. Atas kejahatannya, Labora diganjar hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Bribka Sampaito Simanjuntak ditangkap polisi setelah sempat buron karena menembak istrinya hingga tewas. Sejumlah kasus penembakan aparat di luar tugas hingga menewaskan warga sipil terjadi sepanjang tahun 2015. Jam 6, jam 7, jam 5. Bribka Sampaito Simanjuntak berhasil ditangkap pada Kamis 19 November kemarin di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, setelah 1 bulan menjadi buronan polisi karena menembak istrinya hingga tewas pada 19 Oktober lalu. Bribka Sampaito Simanjuntak ditangkap polisi setelah sempat buron karena menembak istrinya hingga tewas. Sejumlah kasus penembakan aparat di luar tugas hingga menewaskan warga sipil terjadi sepanjang tahun 2015. Bribka Sampaito Simanjuntak berhasil ditangkap pada hari Kamis 19 November 2015 di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, setelah 1 bulan menjadi buronan polisi karena menembak istrinya hingga tewas pada 19 Oktober lalu. Ia memberondong istrinya dengan 5 kali tembakan hingga korban tewas seketika. Sepekan sebelumnya, Bribka Simanjuntak sempat bersih tegang dengan istrinya. Setelah menembak, ia menyerahkan senjata dinasnya ke Polsek Kepenuhan dan kemudian melarikan diri. Kasus aparat menembak warga sipil hingga tewas bukan pertama kalinya terjadi. Sejumlah kasus aksi koboi aparat terjadi sepanjang tahun 2015.
November 2015 lalu seorang anggota Kostrad TNI Angkatan Darat menembak mati pengendara sepeda motor di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Insiden penembakan berawal saat korban menyerempet mobil tersangka yang kemudian berakhir dengan adu mulut. Tersangka menembak kepala korban yang langsung tewas di lokasi kejadian. Usai menembak, Serda Yoyok Hadi langsung menyerahkan diri.